Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, lancar, sukses untuk proyek-proyek kerjaannya semua ya sobat ya. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini ya sobat ya. Pematic cleaning Pematic cleaning gun. Penyemprot biasanya sobat, fungsinya biasanya untuk penyemprot oli doorstream kolong mobil sobat. Jadi untuk cairan-cairan yang agak kental seperti oli, nyemprotnya biasanya pakai ini sobat. Karena rongga di dalam sini memang didesain diperuntukkan agak besar ya sobat ya. Untuk oli kan kekentalannya lebih kental daripada cairan seperti cat, seperti air biasa, itu kan lebih kental ya sobat ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk itu. Namun dengan cairan yang lebih kental aja bisa, untuk cairan yang lebih ringan, yang lebih encer atau lebih tidak begitu kental ya lebih bisa lagi gitu ya sobat ya. Ya itu sobat. Namun untuk yang spray gun, contoh seperti spray gun gitu ya sobat ya. Untuk finishing cat itu karena beliau didesain untuk peruntukan untuk cat yang cairannya catnya ditambah thinner akhirnya menjadi encer dan ringan gitu ya, light gitu ya istilahnya ya sobat, nggak kental gitu ya. Itu lancar sobat. Namun kalau spray gun digunakan untuk cairan kekentalan yang seperti oli kental, itu kemungkinan ya nggak begitu lancar ya sobat ya. Karena lubang-lubang daripada salurannya itu memang lebih kecil, diperuntukkan untuk yang cairan yang encer gitu ya sobat ya. Oleh karena itu ya masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya sobat untuk peruntukannya gitu ya. Ini sebenarnya juga kalau di dalam ininya ini loh sobat. This is mainly used for cleaning, blowing of dust, cleaning untuk membersihkan, blowing of dust untuk menghalau debu gitu ya, membersihkan debu, atau mungkin air yang tersisa setelah cucian gitu, sisa-sisa air itu akan hilang ya di blow gitu ya dengan alat ini. And for spray painting ya, and sebenarnya mungkin ada menu tambahannya untuk spray painting gitu ya sobat, untuk finishing cat, untuk mengecat, untuk menyemprotkan cat gitu ya sobat. Namun ya juga itu mungkin bukan sebagai menu utamanya gitu ya sobat, bukan untuk fungsi utamanya ya, karena peruntukannya biasanya memang buat oli sobat. Karena seperti debu ini juga ya, debu ini kan juga tekanan angin ya. Peralatan ini sobat, seyogianya ada di dalam bengkel, workshop, pertukangan gitu ya sobat ya. Karena contoh yang ini ya sobat, ini posisi ada olinya sobat. Nah itu sobat, olinya oli kental ya sobat ya. Terlihat ya sobat ya. Aduh, ketutupan tangan, maaf sobat. Nah, ini sobat, olinya. Nah, karena kan memang kekentalan dari cairan oli kan lebih kental daripada cairan seperti cat, seperti air gitu ya sobat. Memang posisinya peruntukannya ini sobat. Kemudian setelah untuk membersihkan debu gitu ya sobat, sisa air, bisa juga untuk kolong mobil itu seumpamanya kaki-kaki per dari baik per daun maupun per keong gitu ya yang ada di kolong mobil, itu akan bunyi berjejitnya minimal bisa terminimalisir sobat, karena posisi tadinya kering terus dilumasi dengan oli doorstream gitu, oli kolong mobil itu disemprot dengan semprotan ini, toolsnya ini, itu akan lebih memperlancar gerakannya gitu ya sobat ya. Part-part yang bergerak seperti kaki-kaki mobil itu akan lebih ada pelumasnya, sehingga akan lebih nyaman, lebih empuk bandingan dari mobilnya gitu ya. Istilahnya ketika dikendarai itu mobil itu lebih empuk ya sobat, lebih nyaman gitu. Monggo dicoba saja sobat. Jadi fungsinya cukup mumpuni ya sobat, untuk membuat kendaraan digunakan nyaman gitu ya sobat. Karena memang secara logika kan kalau part-part di bawah kolong mobil itu kan jarang
apa ya, jarang kita karena posisinya di kolong agak sulit untuk dijangkau, agak jarang terperhatikan gitu ya sobat. Nah, ketika kering seharusnya itu bergerak gitu ya, komponen spare partnya atau bagian shock breaker, per keong maupun per daun itu harusnya tadinya ada pelumasnya, maksudnya ada bisa bergerak dengan lebih lancar, tapi karena terlalu kering jarang diperhatikan untuk dilapisi dengan pelumas, akhirnya gerakannya mungkin nggak begitu lancar gitu ya sobat. Akhirnya berpengaruh secara overall terhadap kenyamanan bantingan dari kendaraan itu ketika digunakan gitu ya sobat ya. Jadi itu sobat untuk kenyamanan empuknya. Terus kemudian untuk berdecit itu kadang-kadang di bawah kolong mobil kan ada bunyi berdecit. Ini di luar konteks mesin, di dalam mesin yang bunyi ya sobat ya. Maksudnya bukan sesuatu yang teknikal banget gitu ya. Maksudnya mesin dalamnya ada trouble lah, itu beda lagi sobat. Tapi kalau untuk bagian yang kaki-kaki terus yang bergerak itu yang terekspos, maksudnya terlihat gitu ya, spare partnya itu ada baiknya dengan dilapisi dengan cairan oli kolong mobil doorstream, itu akan lebih mudah geraknya sobat, lebih nyaman. Salah satunya ini sobat, nah ini kita gunakan, maaf ya sobat, kita gunakan perumpamaan dengan mobil dan sepeda motor dari mainan anak ya sobat ya, agar bisa ada gambaran sobat. Nah ini sobat contoh ya sobat, semuanya mobil sedan sobat, ini mesin kan di depan ya, itu ada di bawah ini akan ada penghubung menuju ke semuanya. Beliau penggerak rodanya biasanya depan ya sobat. Kalau mesinnya depan, biasanya penggerak rodanya juga depan ya biasanya, tapi bisa juga penggerak rodanya adalah di belakang, bisa juga sobat. Kalau yang mesin penggerak rodanya belakang biasanya mobil station ya, mobil minibus gitu ya sobat, yang mesinnya di tengah-tengah, di bawah, di tengah-tengah sini ya biasanya. Itu kan biasanya penggerak rodanya belakang. Tapi ya juga mungkin mobil-mobil seperti Avanza Xenia juga ada yang kebanyakan ya belakang ya sobat, penggerak belakang ya, istilahnya. Kalau FWD kan front wheel drive, RWD rear kan belakang ya sobat, RWD penggeraknya belakang. Lah penggerak belakang ini ketika dari mesin itu ada konektornya sobat, konektor menuju gardan. Karena kan kalau ada RWD rear, kalau nggak keliru ya sobat ya, RWD ya, kalau F kan front biasanya kan depan ya, berarti FWD kan front wheel drive, berarti roda yang bergerak dari mesin itu depan. Kalau RWD, kalau keliru mohon dikoreksi ya sobat ya. Nah ini RWD ini ada konektornya sobat, jadi konektor menuju gardannya ini yang penggerak di belakang itu ada namanya seperti konektor ya, joint couple ya, kayak seperti pipa gitu ya, pipa lah. Pipa ini ketika menyatu dengan penggerak yang dari mesin gitu ya, mesin kan menuju ke rumah persleneng itu ya, bagian mesinnya persleneng itu kan terhubungkan penggeraknya, asnya itu yang bergerak, ada namanya joint couple. Nah joint couple bentuknya plus gitu ya sobat ya, bentuknya bulat plus kayak solid gitu ya, besi. Nah, itu mengkonektorkan antara dari mesin menuju ada pipa agak panjang menuju ke gardan. Ini joint couple-nya ada satu di sini di penghubung dengan mesin, ada dua yang dari tabung konektor ini yang panjang menuju ke gardan juga ada istilahnya asnya gitu ya, asnya untuk bergerak, itu dijoinkan, dikonektorkan dengan joint couple, bentuknya plus. Itu juga kalau kering sobat, maksudnya jarang dilumasi dengan oli, itu juga akan bunyi berdecit sobat ya, kurang lebihnya sobat. Kalau semuanya posisinya udah aus banget itu ya, lapisan dari joint couple-nya itu besinya sudah aus banget, oblak gitu ya, oblak lah ya bahasa Indonesia ya sobat ya, ruangnya terlalu bergerak, itu ya bisa juga
bunyi ya itu harus diganti ya sobat ya, maksudnya harus diganti dengan spare part yang baru. Namun kalau masih oke, tapi hanya karena kering, tidak ada pelumasnya, bergeraknya jadi tidak bebas, itu tinggal dikasih oli kolong mobil downstream itu akan membuat joint coupler lebih lancar geraknya. Biasanya bunyi dejitnya kan hilang sobat. Itu salah satu biasanya gitu ya sobat ya. Tapi kalau bunyinya dari mesin, dari dalam mesin ya nggak terpengaruh ya sobat, walaupun dikasih oli downstream gitu ya. Itu memang, dan oli downstream ini juga ingat ya sobat, maksudnya jangan semua bagian mesin, bagian bawah terlumuri. Contoh yang bagian delco itu distributor dari kabel busi menuju delco dulu kan sobat, itu distributor delco itu jangan sampai terkena olinya sobat. Itu bisa berbet sobat, bisa karena basah akhirnya hidupnya mesin mobil hidupnya agak sulit. Nah itu terus kemudian ini sobat bagian busi itu juga kan ada, walaupun penutup ya sobat ya, walaupun ini mesin terus ada beberapa cop besi gitu ya, terus kan ada karetnya, itu bagian atasnya yang bagian kolong di atas mesin yang ada businya, ada baiknya jangan disemprot sobat, karena takutnya netes, rembes, terus masuk lewat sela-sela karetnya itu. Kalau banyak ya olinya terus masuk ke busi lah, businya basah ya biasanya agak sulit hidup mesinnya gitu ya, berbet. Nah itu sobat, jadi biasanya kami bagian mesin memang nggak disemprot dengan oli downstream kolong mobil ya sobat. Kalaupun ini cuman pinggir-pinggirnya yang benar-benar tidak berhubungan dengan delco busi itu jangan disemprot. Nah itu bagian yang lainnya. Contoh ini spadeboard atas ini mobil, spadeboard roda mobil ini atasnya sobat, itu biasanya ini juga iya, terus sini juga iya sobat ya. Terus kemudian bagian sini sebenarnya kan ini lebih kompleks lagi ya sobat, nggak sesederhana mobil-mobilan ini ya. Terus bagian pinggirnya sini terus bagian kaki-kaki yang di sini biasanya ada per, itu disemprot. Nah ini kan biasanya bagian mesin di sini. Nah ini jangan disemprot sobat bagian mesin ini. Nah, biasanya cuma hanya pinggirnya yang kolong-kolong yang bagian pinggirnya itu. Terus ini gitu. Terus untuk knalpot ya, karena ketika nanti knalpotnya panas, olinya kan istilahnya ini ya sobat, menguap gitu ya. Itu bagian knalpot juga ini aja sobat, tipis aja lah, nggak usah terlalu banyak gitu ya. Jadi kebanyakan ya tipis juga sobat, yang penting terlapisi dengan tipis aja, jangan sampai terlalu tebal gitu ya lapisan olinya, karena takutnya netes-netes terus sobat. Jadi light aja, ringan saja, tipis saja, jangan sampai terlalu banyak itu sobat, maksudnya terlalu tebal lapisan klomoh gitu ya sobat, maksudnya terlalu banyak ini maaf ya sobat, bahasa daerah kami terlalu klomoh banget, banyak olinya itu jangan sobat, karena netes, takutnya netes ke bagian, contoh ke bagian busi atau delco, itu nanti bikin berbet ketika mau dinyalakan mobilnya itu sobat. Jadi bagian-bagian kolong-kolong yang memang terus itu juga sobat bagian karet yang bagian untuk bantalan untuk peredam goncangan, itu juga disemprot dengan oli downstream kolong mobil juga oke, nggak masalah sobat. Itu akan lebih memperlancar kerjanya karena ada pelumasnya, jadi beliau lebih empuk ya, kurang lebihnya gambarannya seperti itu sobat. Jadi bagian spadeboard atas ini dalam atasnya roda ini, terus kemudian bagian per kaki-kakinya, per daun maupun per keong gitu, shockbreaker itu semprot aja sobat. Terus kemudian bagian rem jangan ya sobat ya, bagian cakram rem bagian pengereman itu jangan disemprot ya sobat ya, karena kalau kesemprot oli kan jadi licin ya, jadi piringan cakram remnya itu
licin, nggak pakem gitu ya sobat ya. Jadi bagian pengereman itu jangan disemprot ya sobat ya. Bagian pengereman, cakram remnya, terus kalipernya itu ada baiknya jangan disemprot sobat. Ada baiknya ya, lebih baik jangan disemprot sobat bagian rem itu, karena takutnya licin ya sobat. Jadi daya cengkeramnya takutnya berkurang gitu sobat. Jadi kita harus pilah-pilah juga ya sobat, harus lihat bagian apa yang akan disemprot dengan oli door screen itu ya sobat. Jangan istilahnya bagian-bagian yang apa ya sobat ya, bagian yang dihindari lah, jangan disemprot dengan oli itu gitu sobat. Itu sobat. Nah, contoh seumpamanya dengan sepeda motor gitu ya sobat, kan ini posisinya mudah sobat. Semuanya ini contoh saja sobat ya, bagian monosoknya sini atau bagian yang bergerak ini, bagian as yang ini, kalau mau dikasih oli kan tinggal ditetesin, mudah ya sobat ya, dengan semprot oli itu yang biasa itu kan bisa bagian roda atau dikasih stem fat, Vaseline kan lebih mudah ya kalau motor, karena posisinya terlihat, partnya mudah dijangkau gitu ya sobat. Bagian-bagiannya mudah dijangkau dengan tangan kita ya kalau kita mau kasih oli. Tapi kalau mobil, di kolong mobil ini kan agak sulit ya sobat, kita harus berobos ke bawah lah, itu segala macam lah. Ada baiknya juga kalau di tempat cuci mobil kan ada ada hidroliknya itu ya, hidroliknya naik, kayak itu lebih mempermudah ya sobat. Kalaupun tidak punya hidrolik itu di garasi gitu ya, itu ya tetap bisa sobat, namun lebih telaten, lebih sabar gitu ya sobat ya, pelan-pelan masuk lah, itu pelan-pelan masuk terus semprotin yang bagian-bagian perlu disemprot untuk oli door screen kolong mobil itu sobat. Nah itu kurang lebihnya begitu ya sobat. Dan itu akan ini sobat, biasanya intensitasnya kami ke 3 bulan atau berapa bulan sekali itu, setelah dicuci mobil kita semprot dengan oli door screen kolong mobil ini ya sobat. Itu akan lebih nyaman sobat. Mobil akan bantingannya ketika dikendarainya akan berbeda sobat, akan berbeda dengan yang benar-benar jarang disemprot dengan oli door screen kolong mobil dengan yang rutin. Itu biasanya akan berbeda mobil ketika dikendarain, di bantingannya itu lebih empuk, lebih enak yang di rutin disemprot sobat. Nah, itu kemudian daerah-daerah yang kendaraan mungkin dekat dengan pantai gitu ya sobat ya, kan udaranya kan mengandung mengandung air garam gitu ya, mengandung ya, walaupun intensitasnya itu air garam itu dari hembusan angin itu kan mudah membuat besi berkarat ya sobat. Kendaraan mobil yang biasa di daerah pesisir itu biasanya lebih mudah berkarat, biasanya seperti itu sobat. Tapi ya ini juga ya tergantung perawatan juga ya dari kendaraan itulah. Salah satunya mungkin untuk mencegahnya ya bisa dengan oli door screen kolong mobil ini, karena memang mempunyai salah satu fungsi tambahannya gitu ya sobat. Selain untuk memperlancar gerakan dari kaki-kaki mobil, shockbreaker dan ini yang bergerak, bisa juga untuk anti karat itu. Namun kalau memang ekstrim gitu ya cuacanya di daerah di daerah pesisir pantai, karena mengandung udara yang mengandung embun air dari laut itu, air garam yang asin itu kan sifatnya korosif ya sobat, terhadap besi gitu ya. Itu ada baiknya sih memang dengan pelingkut ya, dengan cat khusus anti karat itu ya, yang anti karat lah, cat anti karat yang seluruh bagian bawahnya disemprot dengan cairan cat anti karat itu ada baiknya yang bagian pesisir yang menggunakan itu. Namun kalau yang ini kan yang bagian mungkin jauh dari pesisir pantai ya, maintenance anti karatnya mungkin dengan yang ringan-ringan seperti oli door screen kolong mobil ya sudah cukup mumpuni sobat, untuk mencegah meminimalisir karat gitu ya sobat ya, korosi untuk timbul gitu ya. Itu sobat. Terus kemudian ini sobat, biasanya dari unitnya, dari pabriknya itu dikasih ini sobat, dikasih ininya, nempelnya
koplernya itu bentuknya seperti ini sobat, yang notabene harus dengan selangnya nempel permanen di sini, kemudian dikasih klem ini sobat, klem besi ya di sini selangnya gitu ya. Jadi selangnya, contohnya selangnya seperti ini, terus masuk ke sini, terus dikasih klem besi ini. Nah berarti kan unit ini harus ada selangnya selalu gitu ya, selangnya nggak bisa digunakan untuk gonta-ganti dengan yang part lain. Nah itu biasanya kita harus beli lagi sobat, harus menyediakan sendiri untuk quick release-nya yang coupler quick release-nya yang seperti ini ya sobat ya, yang terpasang ini ya. Nah ini PF20 sobat, biasanya ini ada tulisannya PF20, tipenya yang seperti ini PF20. 20 ini ukuran yang sininya drat rumah dratnya ya sobat. Kalau sininya PF ya ukuran apa biasanya seperti ini sobat. Nah, ini kan untuk masuk ke sini, untuk ke kompresor gitu, ini lebih mudah. Nah ini ada juga yang ukuran yang 30 ya sobat ya. Nah, ini contoh saja ya sobat ya, ini ukuran 30. Nah ini sobat, ini PF30. Nah ininya ukurannya PF-nya sama, ini ukurannya, tapi sininya ukurannya 30 lebih lebar sobat. Ini nggak masuk sobat. Nah nggak masuk. Nah, ini yang 20. Nah 20 ini stok agak banyak, nggak apa-apa sobat, karena banyak digunakan. Contoh digunakan di yang penyemprot debu ini masuk sobat. Nah 20 ya. Kemudian kita coba di ini sobat, di spray gun. Nah spray gun juga 20 sobat. Nah sama sobat, nah tuh ukurannya sama sobat. Jadi nggak rugi kalau punya PF20, stoknya agak banyak nggak masalah sobat. Ini sering digunakan sobat, sering digunakan. Ini ukurannya juga sama. Nah ini untuk spray gun juga bisa sama ukurannya. Untuk spray gun yang ukuran besar yang F100 ini juga sama sobat. Tuh couplernya ini quick release-nya ini menggunakan yang PF20 sama. Jadi beli agak banyak nggak apa-apa sobat. Ini juga harganya ya terjangkau juga ya sobat. Biar stainless steel juga kuat, awet gitu ya, karena besi stainless. Biasanya 10 ribuan kurang lebih ya sobat ya. Ada juga ya macam-macam sobat, variasi ininya juga. Ada yang polosan tidak ada merek, ada pakai merek, itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Ini terus kemudian kita coba sobat ya. Ini kan ada olinya, kita menggunakan yang tidak ada olinya ya sobat. Ini kebetulan karena sering digunakan, jadi kami ada persediaan stok juga ya sobat. Nah ini bentuknya dalamnya seperti ini sobat, sederhana ya sobat ya, mekanismenya sederhana. Kemudian ini masuk ke sini, ini ditambah ini ya sobat, isolasi isolasi TPA ya sobat, untuk yang biasa untuk ledeng keran air itu. Karena biasanya kami yang berhubungan dengan kompresor, dengan peralatan-peralatan yang ada tekanan udara untuk menutup celah dari dratnya ini ya, meminimalisir brobos udaranya itu ya sobat. Dengan ini TPA, isolasi TPA yang buat ledeng keran air itu bisa digunakan. Jadi itu juga seyogianya stoknya ya, beli banyak juga nggak apa-apa sobat, pasti terpakai itu sobat. Agak banyak ya, jangan banyak banget, kalau banyak buka toko pak. Ini ya sobat ya. Nah ini untuk ininya sobat, kapasitas kapasitas tabungnya ini kurang lebihnya setengah liter ya sobat ya. Setengah liter atau 1 liter? Setengah liter sobat, ini segini. Iya setengah liter, 500 mili sobat. Nah ini kita coba ya sobat. Terus ininya dengan bawaan aslinya, konektornya ini, coupler, nempelnya ya, bahasa mungkin berbeda bahasanya ya sobat, monggo lah ya, intinya sama lah konektor. Ini berapa sobat unitnya ya? Maaf sobat, 473 sobat, setengah kilo sobat. Ini belum dengan ditambah cairan ya sobat ya. Cairannya ya, kita coba yang sudah ada cairannya sobat. Ada olinya ya agak penuh segini sobat ya, kurang lebih segitu. Oh 1 kilo sobat, 1077 gram sobat, hampir 1 kilo ya. Maaf sobat. Nah ini cukup lah sobat. Biasanya sih nggak sampai habis sobat, 1 mobil gitu ya. Setengah liter ini untuk kolong mobil itu, oli doorstreamnya biasanya nggak habis sobat. Biasanya cuma masih ada tersisa 1/4 atau
Ya tergantung juga ya sobat ya. Yang penting like ya sobat, lapisannya tipis saja, nggak usah terlalu tebal gitu ya, takutnya netes-netes nanti malah netes ke ruang mesin atau bagian apa malah jadi berbet mobilnya gitu ya. Itu jangan amit-amit, nggak minta ya sobat ya. Jadi lapisannya tipis saja, mungkin bisa juga satu mobil itu cuman setengah dari ini bisa juga sobat, cuman berarti cuma berapa, 1/4 liter ya, 250 ml udah cukup sebenarnya. Cuma biasanya kalau kita menyemprotkan itu agak penuh sobat, supaya tekanan dari ruang vakumnya, istilahnya dari kompresnya lebih optimal. Kalau terlalu sedikit kan mungkin semprotannya nggak seoptimal ketika olinya agak penuh gitu ya sobat. Ya kurang lebihnya monggo disesuaikan dengan kondisi sobat, rekan-rekan gitu ya sobat. Kemudian ini sobat, ini bodinya dari tabungnya aluminium alloy. Ini bodinya juga aluminium alloy tapi lebih padat. Yang sini ini kan serobong ya sobat, seperti pipa dalamnya lubang ya. Ininya juga aluminium alloy, tabung bawahnya yang untuk olinya. Terus kemudian untuk nepel-nepelnya ini dari stainless steel ya sobat ya, stainless steel ini besinya. Ini juga yang ini stainless steel juga, ini mantap ini sobat. Coba kita untuk tanpa tabung bawahnya ya sobat ya, kita untuk unit atasnya saja ini berapa ini, 256 sobat, 1/4 kilo sobat. Ini mantap juga sobat. Sobat, rekan-rekan, berhubung durasi, kita lanjut di part 2 ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.